Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi kalau kita yang akan kita bahas hari ini ciri umumnya, mungkin sebagai kalian juga sudah pada tahu ya, karena ada di tugas. Jadi kalau kita lihat klorovita ini, dia memang dominan warna hijau karena kalau kita lihat dari namanya kloro ya, klorofil. Jadi dia mengandung pigmen klorofil yang warna hijau dominannya gitu. Jadi dia berwarna hijau terang di perairan. Kemudian dia hidupnya secara kosmopolitan. Kosmopolitan itu apa? Ada yang tahu? Di berbagai perairan kan, Pak? Ya, hanya kosmopolit itu artinya di mana-mana. Jadi kalau konteksnya ini, karena kita bahas organisme perairan, jadi dia bisa ditemukan di berbagai macam habitat, baik air tawar, payau, maupun asin. Kemudian dari yang oligotrof sampai yang eutrof. Ya. Ada yang tahu oligotrof sama eutrof apa? Masih ingat di pelajaran? Yang oligo apa sama yang eutro apa? Oligo itu yang mempunyai kandungan oksigen yang tinggi dan juga tetapi apa itu Pak, kandungan mineralnya sedikit. Namun kalau eutrof itu sedikit oksigen, mineral yang dapat apa sih mineralnya banyak Pak mungkin. Mineral atau apa? Maksud mineral, kandungan 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 zat-zat yang ada di perairannya Pak. Kalau tidak salah itu. Oke. Oligo itu mineral ya. Tapi oligo itu kandungan perairan yang kandungan nutriennya, zat haranya itu sedikit. Dan kalau eutrofik yang banyak, ya termasuk mineral, terus nutrien-nutrien itu lebih banyak kandungannya gitu kalau yang eutrofik ya. Mungkin ada banyak juga sama oksigen, cuman kalau oligotrof sama eutrofik ini lebih menunjukkan kadar nutrien yang ada dalam perairan itu ya. Kalau itu anoksik atau oksik atau limnion. Oke. Kemudian tadi yang kata Maharani itu memiliki anggota terbanyak, jadi memang banyak sekali spesies yang masuk ke dalam film Chlorophyta ini. Gitu. Kemudian eukariot masih ingat dia memiliki membran inti sel. Kemudian umumnya uninukleat, jadi nukleusnya hanya satu. Nah kalau dalam cara hidupnya dia ada yang unisel, ada yang soliter ya, dalam bentuk sel masing-masing. Ada juga yang membentuk koloni dan filam. Jadi hampir sama kayak Xenophyta kemarin ya, ada yang berfilamen juga. Kemudian pigmen yang dimiliki klorofil, A, B, karoten, dan beberapa xanthofil. Nah ini yang tadi disebut juga sama ya. Dinding selnya terbuat dari selulosa atau polimer silosa, akanosa, atau hemiselulosa. Jadi dia beberapa spesies itu memiliki dinding sel yang tebal dan berlendir gitu. Jadi menyebabkan bau karena lendir itu. Jadi si EPS ya, exopolymeric substance-nya itu terbentuk dari selulos atau ini silosa atau hemiselulosa. Nah kemudian ciri khususnya memiliki flagel ya. Jadi dia bisa
bergerak, tapi pergerakannya tetap terbatas. Tidak berarti dia bisa bergerak. Ciri utama pelang itu adalah yang pergerakannya batas. Kemudian bentuk flagelnya isokte itu artinya jumlah dan letaknya variasi, ada yang apikal, subapikal, dan lateral. Ada yang tahu apikal, subapikal, dan lateral itu seperti apa maksudnya? Ada ya? Oke, kita lihat ya. Nah, ini apikal itu dia si flagelnya itu terletak di ujung ya, di ujung selnya. Kalau apikal itu ada di bagian tengah. Kalau lateral di tengah juga, tapi di tengah-tengahnya ya. Jadi ini perbedaannya apikal, apikal, dan lateral. Jadi walaupun dia memiliki flagel, namun pergerakannya itu tetap terbatas si chlorophyta ini. Nah ini tadi jadi jumlah spesies dalam alga hijau atau chlorophyta ini bisa mencapai 8.000 ya, sebenarnya 8.000-an spesies. Jadi sangat banyak dan sangat diverse ya, ada di mana-mana, ada di tawa, riau, dan laut. Pun proporsi terbesarnya memang ada di air freshwater ya, air tawar ya, proporsi terbesar. Tapi dia juga tersebar di laut dan payo. Mereka ini disebut alga hijau karena tadi dia memiliki klorofil yang dominan, itu klorofil A dan B. Dan masuk cyanobacteria ya, dia juga merupakan salah satu organisme yang duluan muncul di bumi, walaupun bukan cyanobacteria ya. Jadi setelah cyanobacteria mungkin ada muncul si green algae ini sekitar 2 miliar tahun yang lalu. Kalau berdasarkan fosil ya. Jadi juga ada yang mengatakan bahwa si green algae ini ancestornya tumbuhan-tumbuhan ada di daratan. Nah ini klasifikasinya. Chlorophylla itu ada satu kelas ya, Chlorophylla. Dan di bawahnya itu ada 4 ordo. Yang pertama Volvocales, kemudian Tetrasporales, Zygnematales, dan Chlorococales. Ini ada 4 ya. Nah, pertama kita bahas itu ordo Volvocales. Ini cirinya, dia itu uninukleat ya. Kemudian hasilnya sempurna, punya organel yang lengkap, ada mitokondrianya, badan Golgi, RE, dan organel-organel lainnya. Kemudian kalau bentuk hidupnya ini sel, koloni, dan juga berfilamen. Memiliki flagel juga. Ini jumlah flagelnya itu beragam ya, ada yang 1, 2, 4, 8. Kalau yang berkoloni itu jumlahnya 2 atau 4. Tapi ada juga yang tidak berflagel. Kemudian pada umumnya fototaksis positif. Nah, fototaksis itu apa ya? Mendekati cahaya, Pak. Ya, betul. Jadi dia bergerak mendekati cahaya. Kalau yang negatif berarti menjauhi cahaya. Nah, kemudian dari ordo Volvox ini juga ada 5 fili. Yang pertama Polyblevaridaceae.
dia punya genus ya di bawahnya, ada yang di air tawar, pail, ataupun laut. Kemudian memiliki dinding sel yang tebal atau tidak punya sama sekali. Jadi ada yang punya dinding sel, tapi ada juga yang tidak punya. Flagella tetap dia punya. Kemudian contohnya ini ada Polyparides, dia punya flagella jumlahnya 8. Kemudian Pyramimonas itu flagellanya berjumlah 4. Lalu Nariella flagellanya berjumlah 2. Dan ada di Monomonas yang flagellanya tunggal ya, monoflagel. Ya, ini kedua ada Chlamydomonadaceae. Umumnya dia unisel dan berdinding tebal, hidupnya air tawar dan laut. Jadi di pail dia tidak ditemukan ya. Flagellanya ada yang 2, ada yang 4. Nah, contohnya yang kenal ini adalah Chlamydomonas tetraselmi. Ini banyak digunakan atau banyak diteliti ya, Chlamydomonas sama tetraselmis ini. Sudah dilihat juga flagellanya beragam ya, ada yang 2, ada juga yang 4. Untuk Chlamydomonas dan tetraselmis ini 2 dan 4 ya. Famili selanjutnya Phaccotaceae. Dia sama memiliki dinding sel yang tebal yang disebut dengan lorica atau membran yang mengandung mangan atau besi. Jadi si dinding selnya itu mengandung mangan dan ada besinya juga. Jadi khusus disebut dengan lorica. Kemudian dia berflagelnya 2. Contohnya ini Pothos dan Pteromonas. Loricanya tidak berpori dan Dysmorphococcus loricanya berpori. Jadi yang membedakan dari si membran sel yang mengandung mangan dan besi itu apakah dia berpori atau tidak berpori. Oke, selanjutnya ada Phocaceae. Umumnya dia berbentuk koloni ya. Kalau Phocaceae ini diselimuti oleh gelatin yang masih dinding selnya mengandung selulos. Nah ini jadi berlendir ya dindingnya karena ada gelatin. Kemudian jumlah flagellanya 2 dan bentuk koloninya bulat, spes atau ellipsoid. Kemudian jumlah sel dalam koloni ada yang seragam, ada yang berbeda. Dan dia punya banyak anggota juga. Ini contohnya. Contoh genus ada Clarina, Gonium, Eudorina, Volvina, Volvox. Nah, mungkin yang bakal banyak didengar nanti Fox ya, dari anggotanya si Volvox ini. Volvox ini banyak diteliti juga. Ini famili kelima, Spondylomoraceae. Kalau dia berbentuk koloni juga sama seperti yang si Volvox itu, tapi dia tidak diselimuti gelatin di dinding selnya. Dan berbeda dengan si Volvocaceae, Spondylomoraceae ini anggotanya lebih sedikit ya. Jadi anggota genusnya lebih sedikit. Flagellanya jumlah 2 dan contohnya ini Spondylomorum. Ada juga Pyrobotris. Nah, kalian pasti bingung, penasaran ya, maksudnya yang kayak gini tuh kayak gimana bentuknya, si Volvoxidorina, Volvolina gimana, Spondylomorum gimana. Nanti akan ada di kemu ya mereka di praktikum. Jadi lebih jelasnya mengenai morfologi dan bentuk penasaran nanti akan kita temui di praktikum. Oke. Ini untuk pertama nih ada 5 famili. Dan
masih ada 3 ordo lagi. Ada yang mau ditanyain nggak nih tentang vol vocales? Ordo pertama ya dari Phylum Corophyta. Ada, lanjut dulu aja ya kalau gitu. Ordo kedua yang kita bahas ini Tetrasporales. Oke, ini cirinya sama ya. Sel ataupun berkoloni, tapi tidak berfilamen. Tidak membentuk filamen ya. Nah, kemudian kalau Tetrasporales ini, ciri khasnya adalah dia tidak berflagel. Jadi berbeda dengan Vocales yang di dia tidak memflagel. Nah, kemudian di bawahnya juga hanya 2 mili, yaitu Palmalaceae dan Tetrasporaceae. Pertama Palmalaceae, dia mirip dengan Chlamydomonadaceae, tapi tidak berflagel, itu yang membedakan kedua. Contoh genusnya ada Palmella, Gleococcus, dan Gleocystis. Karakteristik lainnya dia mirip sama Chlamydomonadaceae, hanya berflagel itu. Kemudian ada Tetrasporaceae. Dia membentuk koloni. Dia tidak berflagel ya, tapi punyanya itu pseudoflagel, jadi flagel semu, tidak dapat bergerak juga pada kutub anteriornya. Contoh genusnya itu Tetraspora dan Apiocystis. Nah, ini cukup sedih ya kalau yang Tetraspora ini hanya ada 2 famili. Nasibnya ini Orthorhocales. Kemarin sempat disinggung juga ya sama Bu Zaya, karena mirip sama ordo yang ada di Cyanobacteria Rhocococcales. Nah, ordo Chlorocales ini dia unisel atau koloni dan non-motile. Kemudian punya 4 famili di bawahnya. Yang pertama itu Chlorococcaceae, kemudian Oocystaceae, Hydrodictyaceae, Schenedesmaceae. Ya, angkatnya jadi ini. Jadi kalau family itu diberikan dengan belakangnya itu ada CAE ya. CAE dibacanya C. Oocystaceae, Oocystaceae. Tuh kalau ordo macam. Kalau filum biasanya ada vitanya. Oke, kita bahas satu, mulai dari Chlorococcaceae. Dia umumnya berbentuk koks ya, makanya dia kokas. Dan dalam koloni berbentuk sferis. Contohnya ada Chlorococcum dan Neochloris. Nah, kemudian yang kedua, Oocystaceae. Ini memiliki penyebaran yang luas. Unisel, tidak bergerak, kemudian tidak menghasilkan spora. Genusnya ada Chlorella, Anstrodesmus, Oocysts, dan Goleninia. Nah, ini Chlorella ya yang paling terkenal dari filum kita ini, karena banyak digunakan untuk pakan, untuk juga untuk kita untuk biofuel dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga, Hydropthiaceae. Umumnya koloni dapat hidup di air tenang maupun sedikit alir. Nah, Hydropthiaceae ini hidupnya ada di air tawar. Nah, ini contoh genusnya ada Hydrodipyon, Pediastrum, dan Orastrum. Yang keempat, Scanedeaceae, ini juga terkenal ya. Bakal kalian temukan nanti ke depannya. Dia umumnya koloni hidup di air tawar, dan contoh genus yang paling itu Scanedeaceae. Ada juga Coelastrum. Nah, jumlah selam koloninya itu umumnya 4 atau 16. Kalau Coelastrum itu lebih banyak lagi sampai 28 sel. Oke, selanjutnya itu Zycnematales. Ini ya, ciri umum kurang lebih. Kemudian dia tidak berfungsi, hidupnya di air tawar atau laut, tapi di air laut tidak. Kemudian dia berkoloni, menghasilkan lendir, mengapung atau menimbulkan bau busuk. Karena itu ya, karena lendir itu ya, jadi dia menimbulkan bau busuk itu. Nah, di bawahnya ada family, ini Cycnemataceae, Desmidiaceae, ada juga Mesotheniaceae. Nah, ini untuk Cycnemataceae memiliki banyak anggota, misalnya diliputi oleh lendir, dan umumnya berbentuk filamen. Nah, dia ini membentuk filamen ya, filamen ini seperti yang kemarin nih, lembar-lembar gitu. Nah, kemudian hidupnya di air tawar. Contohnya Zycnema, Sirogonium, Mogiatea, Spirogyra. Spirogyra sama nih kayaknya. Kalau di Zycnemataceae yang banyak dilaporkan. Kemudian Desmidiaceae. Nah, ini bisa unisel, koloni, atau filamen. Umumnya Placoderm desmith. Apa? Ada yang tahu Placoderm desmith? Tidak, Pak. Kalau yang tahu? Oke, kita bahas ya. Apa itu Placoderm? Kemudian sel tersusun atas 2 semisel yang sama persis. Dinding sel terdiri dari 2 lapis putih lendir ya, dia berlendir juga ya. Nah, dia hidup di perairan yang sedikit asam nih, pH 5-6. Ini contoh genusnya Clostridium, Desmidium, Cosmarium, Micrasterias, Taum, dan Archaeotheca. Nah, yang ketiga itu Mesotheniaceae. Nah, kalau yang tadi Placoderm desmith, yang ini Sarcoderm desmith. Apa itu Placoderm desmith? Nanti kita lihat ya. Nah, ini contoh genusnya ada beberapa, ada Netrium, Selenium cystis, Mestonium, dan lain-lain. Nah, itu dari klasifikasi Chlorophyta. Ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang tanya dulu? Sebelum kita lanjut ke metode reproduksi ini. Ada sebentar ya. Oh gitu.
kita lanjutkan. Oke, maaf ya. Nggak ada pertanyaan sampai sini itu sebenarnya cuma klasifikasi ciri umum khas ya dari masing-masing ini ordo yang ada di dalam kelas chlorophyta ya. Nah sebenarnya itu banyak pusingnya, cuman biasanya memang kita harus hafal nih setiap ordo itu cirinya apa saja, ciri-cirinya seperti apa saja. Itu kalian pelajari biasa karena jadi bahan ujian ya nanti. Oh, dulu zaman saya masih jadi mahasiswa, family cirinya apa, contohnya apa, itu nanti biasanya ada di ujian. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Metode reproduksi tadi sudah disinggung sedikit ya sama Fahira. Reproduksinya itu ada yang seksual, ada juga yang aseksual. Sama Maharani ya. Jadi disinggung yang aseksual dan ada yang seksual. Nah, ini kita lihat per ordo. Jadi kalau ordo Volvocales ini dia bisa secara aseksual itu pembelahan sel ya biar jadi selnya membelah, atau koloni, jadi koloninya yang membentuk koloni baru. Nah kalau seksual ada isogami, anogami, atau oogami. Ini ada yang tahu nggak isogami, anisogami, oogami itu kayak gimana? Izin menjawab Pak. Ya gimana? Kalau isogami itu ukurannya sama, habis itu dua-duanya motil atau berflagel. Kalau anisogami itu ukurannya salah satunya berbeda, tapi dua-duanya tetap motil atau berflagel. Kalau oogami itu ukurannya beda, sama satu berflagel, satu enggak. Contohnya sel sperma dan sel telur, Pak. Dari yang saya tahu seperti itu. Ya betul ya, jadi perbedaannya itu ada dalam ukuran sel reproduksinya ya, sel telur atau sperma. Kalau di sini dia juga motilnya. Jadi apakah dua-duanya motil atau tidak? Tadi sudah dijelaskan juga kalau isogami itu dia ini ya beda ya, dan dua-duanya motil. Kalau yang oogami itu satu motil satu tidak, dan ukurannya jauh beda antara yang betina sama yang jantan kayak pembuahan di manusia, sperma dan ovum. Oke. Kalau yang tetraspora sama, dia juga bisa aseksual dan
eh, seksual. Nah, seksualnya itu fragmentasi ya. Kalau koloni, kalau dia sel ataupun sebagian koloninya bisa membentuk zoospora. Kalau seksual dengan isogami. Isogami berarti sama ya. Dua-duanya ukurannya sama, identik gitu. Dan dua-duanya motil. Oke, kemudian ordo Crococales juga sama, bisa asexual dengan cara membentuk zoospora atau tidak berflagel, apaspora dan autospora. Dan kalau koloni dia juga membentuk autokoloni. Nah, seksualnya secara isogami. Kemudian ordo Cycnemales ini dia fragmentasi dan pembelah sel. Dan seksualnya ini konjugannya pada filamen dan desmet. Dapat juga isogami atau anisogami. Nah, ini yang Cycnemales ya. Nah, ini aja tentang isogami dan gitu. Nah, di sini kita lihat nih ada sekitar 8.000 spesies kita dan 10%-nya itu hidup di laut. Biasanya itu menyebar di beliau dari tawar, tapi banyaknya tawar si Chlorophyta ini. Oke, peranannya apa saja kita lihat peranan positifnya. Sebagai produk primer ya pasti ya, karena semua plankton itu berfotosintesis sehingga dia jadi produk primer. Kalau dia berfotosintesis berarti dia bisa membangun atau bisa mensintesis makanan, jadi dia produsen. Nah, kalau di air laut kemarin itu cyanobacteria, cyanophyta yang di produsen primer utama. Kalau di tawar itu Chlorophyta, karena dia memang dominan di air tawar. Kemudian sebagai sumber pakan kami bagi ikan dan organisme lain, terutama ya, karena produsen primer, jadi akan dimakan oleh konsumen di atas. Terutama benih ya, karena benih-benih itu masih berukuran kecil, jadi dia juga menyesuaikan makanannya juga yang kecil juga gitu, dengan bukaan mulutnya. Kemudian beberapa diantaranya dibudidaya sebagai sumber pakan di balai-balai pemikan ya, contohnya Kela, Dunagela, Tetraselum, Canedesmus itu juga dibudidayakan. Di lab kita juga kayaknya ada yang membudidayakan koala ya, dan plankton-plankton lain. Kalau main ke Jatinangor atau di Paranje itu ada biasanya dibudidayakan. Nah, kemudian karena kandungan gizinya, kandungan nutrisinya, si Chlorophyta ini juga dimanfaatkan sebagai suplemen makanan bagi manusia atau sebagai pengawet makanan. Untuk kita juga ya, suplemen-suplemen dan lain sebagainya. Chlorella mengandung zat chlorelin. Nah, chlorelin ini nanti sebagai pengawet ya, karena dia sebagai antibakteri. Di chlorella ini banyak sekali di engineering di rekayasa supaya dapat menghasilkan manfaat bagi kita gitu. Selain sebagai suplemen makanan, dia juga jadi ada yang dijadikan sumber fuel, bioetanol, kemudian jadi kecantikan juga ya, di kosmetik ya. Ada juga yang digunakan di lingkungan, maunya sebagai agen remediasi untuk bioremediasi. Itu macam-macam. Oke. Nah, dia juga banyak digunakan sebagai dalam treatment medis ya,
Karena ada beberapa yang mengklaim katanya dia bisa menghambat pertumbuhan kanker, terus antibakteri atau virus. Juga yang menyebutkan dia dapat meningkatkan sistem imun kita ya, dengan cara nih meningkatkan pertumbuhan bakteri-bakteri baik dalam sistem pencernaan gitu dan lain sebagainya. Jadi banyak penelitian, kalau kalian cari di internet tentang chlorella, ekstraknya digunakan untuk apa saja itu banyak. Ada juga yang mengklaim untuk AIDS, hepatitis, anemia, ataupun lain. Nah, tapi banyak juga yang sebenarnya belum terbukti secara saintifik ya. Jadi ada beberapa yang hanya klaim, belum terbukti secara ilmiah. Jadi itu mungkin bisa jadi tugas kita untuk membuktikannya. Nah, cola ini mengandung vitamin C dan karotenoid ya. Di mana vitamin C dan karotenoid ini berperan sebagai antioksidan. Nah, jadi oksidan ini adalah senyawa yang dapat menghentikan reaksi radikal bebas. Nah, jadi memang kalau itu sebagai di sini ada ya, reverse aging cycle atau membatalkan siklus penuaan ya, atau memperlambat penuaan, itu bisa dari sini sebenarnya, dari antioksidannya gitu. Dia juga mengandung banyak konsentrasi vitamin kompleks ya, vitamin B yang punya manfaat untuk macam-macam, untuk pertumbuhan dan lain sebagainya. Nah, kemudian peranan positif lainnya juga beberapa, termasuk tetraselmis dan chlorella, ini dikenal sebagai probiotik. Jadi probiotik ini dapat meningkatkan imun ya, organisme mikroskopik, biasanya bakteri ya probiotik. Kayak Yakult itu kan probiotik ya katanya, mengandung bakteri-bakteri yang nanti akan membantu sistem pencernaan atau sistem imun kita. Oke, nah sekarang peran negatifnya kita lihat. Nah, ini berapa jenis dari ordo Nemates ini berupa filamen panjang. Jadi dia dapat membelit benih ikan, mematikan, contohnya Rogira dan Hydrodictyon. Jadi karena dia filamen ya bentuknya, justru malah membelit-belit gitu, tumbuh. Nah, kemudian karena beberapa jenis dinding selnya itu berlendir, jadi pada saat blooming itu menimbulkan bau busuk. Ini beberapa contoh gambar ya, bisa kalian temukan juga di internet. Ada Eudorina, Pandorina, Piastrum, Nacolfo, Nicosterum, Marium, Ricaceres. Nah, ini yang tadi disebut Phacoderm desmith dan Lacoderm desmith. Nah, jadi desmith itu bentuknya seperti ini nih. Dia membentuk dua bagian yang simetris ya. Nah, yang Phacoderm itu bagian itu yang di bawah, yang bagian sebelahnya ini berbentuk sak atau kayak kantung. Sak itu kantung. Kalau Phacoderm itu yang
bentuknya yang membedakan. Kalau Desmit itu adalah struktur yang seperti ini, yang membelah dua gitu. Biasanya dicirikan dengan adanya ismus. Ismus ini adalah bagian yang berada di tengah sel tersebut. Kemudian ini semisel. Semisel itu bagian sel yang mengandung kloroplas. Nah, itu. Nah, ini Spirogyra, dia berfilamen ya, Spirogyra. Dan Zygnema, filamen juga. Nah, Hydrodictyon tadi berfilamen dan dapat melilit-lilit benih ikan. Jadi membahayakan juga. Chlorella ini ya, dia unisel. Kalau ini Chlamydomonas dan struktur morfologinya. Kita lihat di sini ada punya noid ya, pirenoid yang tadi disebut sama siapa tadi yang menyebut pirenoid untuk cadangan makanan. Kemudian apelnya dan organel. Mitochondria juga ya. Dan nukleus. Oke, ke sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya, Pak. Ini agak keluar dari topik yang dibahas. Kan ini kan plankton kan katanya buat makanan ikan kan, Pak. Tapi saya kalau ngasih kayak lemna atau tumbuhan-tumbuhan lain itu malah nggak dimakan sama ikan, kayak ikan nila gitu, sama ikan gurame. Mereka malah makannya kayak pelet gitu, Pak. Kenapa itu, Pak? Maksudnya ini cendekia di rumah. Iya, saya di rumah ya gitu, kayak pelihara gitu, Pak, ada. Itu nilainya udah segimana ininya, ukurannya? Ukurannya lumayan gede, Pak. Waktu itu pas masih remaja. Tapi nggak kecil-kecil banget gitu, Pak. Ya lumayan gede, maksudnya mulutnya tuh kira-kira kalau menurut saya sih ya bisa-bisa aja gitu, Pak, masuk. Tapi nggak disentuh sama sekali gitu, Pak. Akhirnya nutupin si kolam malahan jadinya. Jadi saya ambil gitu. Nggak dimakan sama sekali. Mungkin saya tahu untuk spesifik ikannya seperti apa, preferensi pakannya. Cuman fitoplankton itu memang lebih cocok diberikan pada saat dianya masih larva, disesuaikan dengan bukaan mulutnya. Kalau lemna itu kan sebenarnya tumbuhan akhir, jadi dia lebih makroskopik ya dibandingkan plankton. Jadi mungkin itu juga mempengaruhi juga sih preferensi makan si ikan nilainya. Kalau dibandingkan sama pelet ya, pelet kan sudah di sini sudah campuran banyak kandungan gitu. Kalau ya gitu sih. Kalau lemna dia mungkin nggak cocok aja sama nila, karena nggak semuanya juga bisa diberikan makan yang sama gitu. Untuk lemna mungkin lebih cocoknya ikan apa. Itu mungkin cendekia ya. Ya baik, Pak. Ada lagi? Bapak, saya ingin bertanya. Iya, Pak Hira. Yang tadi itu yang Plasmodemit itu apa maksudnya? Soalnya saya nyari terada. Apa? Yang Placoderm desmit. Iya, Pak. Oke. Ini saya kasih lihat ya. Placoderm desmit itu. Jadi desmit itu adalah
satu struktur yang dicirikan dengan adanya pembagian kayak simetris ya, membentuk dua bagian simetris antara ke sisi, bisa 2 atau 4 seperti yang di kiri ini. Nah, itu adalah struktur desmit. Nah, sekarang yang membedakan adalah plakoderm dan sakoderm. Kalau plakoderm itu bagian yang dibagian itu membentuk flat ya, jadi lempengan tipis. Kalau sakoderm lebih membentuk kantung. Nah, yang membedakan sakoderm dan plakoderm gitu. Ini contohnya ini plakoderm sih. Itu yang membedakan plakoderm dan sakoderm. Tapi desmit itu ada ini struktur yang membagi dua sel. Dan hanya itu dicirikan dengan adanya satu gen yang namanya ismus ya. Ismus. Gitu. Faira? Iya Pak, baik. Pak, terima kasih. Udah kebayang Bapak ya? tanya lagi. Gimana? Kan Chlorophyta itu tadi flagelnya itu beda-beda, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 4. Nah itu pertumbuhan flagelnya itu dikarenakan apa gitu Pak? Kok bisa ada yang 1, ada yang 2, ada yang gitu? Itu bergantung sama spesiesnya sebenarnya. Jadi memang spesies tertentu memiliki jumlah flagel yang disesuaikan. Ada juga kan yang punya pseudoflagel, jadi mungkin fungsinya itu untuk alat gerak, untuk sensor atau untuk apa. Jadi jumlah itu akan bergantung sama spesiesnya juga. Nah, spesiesnya mana menentukan banyak itu melalui adaptasi mereka ya. Jadi itu evolutionary tertentu. Baik Bapak, terima kasih. Ya, kurang lebih kayak itu. Ada lagi? Sudah cukup jelas? Izin bertanya, Pak. Boleh, ya Nurul. Itu Pak, menurut materi yang saya baca di internet ya Pak, itu jarang ganggang hijau itu ditemukan di darat, itu sebagian besar di bebatuan atau di pepohonan. Nah itu ganggang hijaunya bisa menghasilkan oksigen, bisa dimanfaatkan oleh manusia atau tidak Pak? Kalau yang di darat itu mungkin dia sudah berbeda ya dengan yang di akuatik gitu. Jadi mungkin dia hidupnya lebih menyerupai kayak yang suka nempel-nempel tuh lumut ya, menyerupai lumut mungkin ya. Oh iya. Jadi kayak gitu. Iya Pak. Tapi tetap seluruh filum Chlorophyta itu memiliki klorofil. Jadi kalau artinya dia punya klorofil, dia dapat menghasilkan oksigen. Nah, oksigennya apakah bisa dimanfaatkan sama manusia atau tidak? Itu kalau tergantung ya. Kalau Chlorophyta yang yang tadi hidupnya semi akuatik, mungkin oksigen yang dilepas itu bisa langsung ke atmosfer. Jadi kalau di akuasi terus-terusan ya bisa kita manfaatkan. Tapi kalau yang di akuatik kan dia oksigennya terlarut ya di dalam air, baru bisa dilepas ke atmosfer ketika adanya difusi oksigen gitu. Kalau sudah jenuh, nah itu mungkin perbedaannya. Tapi prinsipnya seperti itu. Iya Pak. Jadi kan ada. Iya ini. Gimana? Iya Pak. Iya Pak. Izin bertanya lagi Pak. Gimana Nur? Itu Pak, kalau di air tawar atau air bening, itu kira-kira planktonnya masih ada atau udah nggak ada Pak? Air tawar atau air bening?
Iya, Pak. Jadi Oh. tidak berwarna gitu, Pak. Tidak berwarna ya. Kemungkinan Iya. kalau untuk klorofita dia kan dicirikan dengan warna hijau, jadi mungkin kemungkinannya kecil, cuman masih tetap ada kemungkinan ditemukan plankton di situ gitu. Mungkin dalam jumlah yang sedikit, tidak banyak gitu. Jadi kan warna hijau kelihatan itu juga karena jumlahnya banyak gitu. Kalau dia hanya berapa saja tidak akan terlihat gitu, warnanya sampai ke visual kita. Cuman dalam air tawar yang jernih itu juga masih ada kemungkinan untuk ditemukan plankton ya. Makanya sampling plankton ini kita nggak bisa asal ambil air terus dilihat di bawah mikroskop. Nggak bisa gitu, tapi kita harus pakai plankton memang akan menyaring plankton-plankton yang ada di situ. Karena kalau enggak, kemungkinan untuk kita menemukan sampel plankton itu susah sedikit ya. Kalau sudah disaring duluan, itu akan lebih besar kemungkinan kita